Jangan lupa subscribe dan share, like dan loncengnya. Jangan lupa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Adiza Pramana Putra, teman-teman. Salam kelapa kerdil. Sekarang saya mau menyidak bonsai kelapanya Mas Harno ya. Lokasinya di mana kan? Di Kayen Budi. Nah, sekarang beliau masih di dalam rumah. Nah, akan saya coba ketuk pintunya ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, sekarang saya sedang berada di rumahnya Mas Harno bersama beliau. Mau menyidak bonsai kelapanya Mas Harno, teman-teman. Semoga saja bonsainya bisa menginspirasi. Bagaimana Mas Harno? Alhamdulillah sehat, kalau balik. Sehat. Mas, di sini daerah Kayen Mas ya? Iya, Kayen bagian Bundi Mas. Iya. Mas sudah berapa lama terjun di dunia bonsai kelapa? Dari bulan 9 2020 Mas saya belajar membonsai kelapa itu. Ya, sekarang koleksinya sudah berapa ini? Iya, ada kurang lebih ya 15-an lah itu, semua basic bahan-bahan pun ya sudah dihitung. Kalau letaknya sendiri di mana Mas? Di depan teras ini Mas. Oh, di depan teras ini Mas. Iya. Boleh saya sidak Mas? Boleh, monggo. Oke. Kira-kira umur berapa ini Mas? Yang ini kira-kira ini 6 bulanan yang ini. Proses tebas ekstrim mungkin 3 kali yang ini. Iya, kalau yang ini belum pernah tebas ekstrim, ini baru umur sekitar 2 bulan kurang lebih Mas ini Mas. Ini yang gading oren ya? Iya, yang oren ini baru 2 bulanan, belum ada yang ini. Mantap. Yang ini mungkin 4 kali tebas ini, langsung petan daun Mas, ini ya 6 bulanan. Pokoknya juga bagus. Yang itu ya bersama umurnya kurang lebih yang berita itu ya 6 bulanan lah itu, tebas semuanya 4 kali 3 kali kurang lebih. Mantap bro. Mantap. Mantap banget. Kerdil. Super kerdil. Bisanya cuma seperti ini Mas, mau belajar cuma iseng-iseng aja. Bersih loh. Saya tanya bersih. Lumayan. Coba Mas Harno kasih tips untuk teman-teman ya, caranya mengkerdilkan daun supaya terlihat kerdil seperti ini Mas. Coba. Ya kalau menurut pengalaman saya itu setiap menyayat itu kadang-kadang terjadi kesalahan Mas. Jadi kalau sengaja memang kita tebas, kita sisakan sekitar 2 cm 3 cm, nanti kalau sudah tumbuh nanti jangan telat untuk menyayat yang pertama, yang istilahnya kuncup pertama ini. Pelepah pertama jangan sampai telat menyayat, dan bisa diusahakan itu setiap hari kita tengok perkembangannya. Jadi kalau telat menyayat nanti kan jadi cikal besar seperti yang di kebun-kebun itu. Kalau saya hampir tiap hari, tiap malam saya tengok untuk penyayatannya. Kadang-kadang yang sering itu kurang sabar kalau saya. Iya, terlalu ekstrim, istilahnya saya itu terlalu ambisi untuk biar kerdilnya.
Jadi kebanyakan banyak kesalahan atau kecelakaan. Tebas ekstrim itu tanpa disengaja, tapi emang kadang-kadang kecelakaan yang banyak. Mas, ini caranya membuat akar gurita Mas, ini kan lumayan melilit batu Mas ya. Iya. Nah ini tipsnya gimana Mas supaya akarnya bisa mengelilingi batu seperti ini? Kalau saya awal mulanya saya tanam di polybag, ditanam polybag dulu. Ini kelihatan batangnya segini. Nanti kalau kira-kira kita tengok udah akarnya udah keluar semua, baru kita angkat. Tapi nanti dikasih kain basah dulu biar langsung dia nggak stres. Jadi nggak langsung kita tanam seperti ini, tapi berapa hari, 1 mingguan kita kasih kain basah biar dia kuat, baru kita buka akhirnya seperti ini Mas. Nah ini ada milik Mas Harno yang sangat kerdil teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini sangat juga super jumbo. Super jumbo Mas ya batangnya Mas. Coba Mas diukur sama korek Mas tinggiannya. Bisa teman-teman lihat ya. Kalau ini bukan kerdil lagi tapi super kerdil teman-teman. Ya ini semua berkat ilmunya Mas Ariza, YouTube-nya Mas Ariza. Tanpa Mas Ariza saya pun nggak bisa nih teman-teman. Itu hoak teman-teman. Hoak. Ya itu sudah suhu biasa lah. Orang itu kalau suhu biasanya merendah. Mas ini umurnya berapa Mas? Kalau ini baru 3 bulanan ini. 3 bulanan saya dapat ini. 3 bulan Mas ya? Iya 3 bulan. Ini belum lama juga. Belum lama saya pindah ke pot ini baru berapa hari ini. Maunya di polybag seperti itu yang bahan-bahan itu. 3 bulanan. Bonggolnya sudah lumayan besar teman-teman. Saya tanya sekarang sama Kang Sendu. Kang, komentarnya gimana Kang tentang bonsai kelapanya Mas Harno? Bagus ini untuk koleksi bonsai Mas Harno. Sangat super kerdil. Ternyata telaten banget untuk Mas Harno. Untuk sayatnya juga rapi, nggak ada yang bures-bures. Mantap. Jadi kalau dikonteskan sudah masuk ya? Ini masuk. Senjata ini ngene iki Mas ini wong gunung ora iso tuku alat. Makane yang Mas Riko pesen nggih. Senjata ini yo iki Mas nggih. Pisau bedah ning apotek digarani dhewe iki. Yo ngene iki. Nah, ini pisau yang pisone yo ngeten iki nek kula nomor cutter karo ya pisau bedah dari apotek kayak tangga. Suhu pakai ini sudah kerdil ya teman-teman ya. Apalagi kalau pakai pisau sayat yang asli. Ini semuanya sebenarnya bisa digunakan teman-teman. Tergantung skill masing-masing. Ini yo ngono kuwi kan. Pernah kalau pakai yang ini. Nih senjatanya dikeluarkan teman-teman. Nih. Pisau sayapnya. Baru nampak kalau punya minat yang serius mau bikin yang bagus nih, bukan ala kadarnya alat cuma gini nih teman-teman. Sekarang baru dimodali. Biasanya pakai pisau yang mana tadi Mas? Yang ini pisau dapur, pisau sekater sama pisaunya Pak Mantri sendiri. Sekarang pakai pisau sayat ya. Coba dibuka Mas pisaunya Mas. Sekarang barang baru. Wow. Pisaunya ada berapa Mas? Coba dihitung. Pisaunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 13 semuanya yang ada di tangkainya. Tangkainya 3, tinggal pilih. Ini mau untuk ngupas-ngupas, untuk merapikan yang tegak gini. Ya, Hati maksru. Sip, iki wis ra kanggo iki, ya pakai ini. Iki apa? Ora memalukan kayak gini, tapi jadi Mas ngene ya. Ala kadarnya latih. Ini sudah spesial Mas Riko ini, makasih. Nanti juga berkat Mas Reza juga iki. Mas Reza ratikan kene ya. Nah, ini adalah salah satu koleksi yang masih bahan ya teman-teman. Ini masih di ground. Ini juga masih miliknya Mas Harno. Sepertinya ini kelapa merah kayaknya teman-teman. Jika dilihat dari pelepahnya. Yang ini kelapa sayur hijau. Dan untuk yang ini
gading oren teman-teman. Ini masih juga gading oren. Iya, masih dul dan ini mau nih. Dan ini ada dua lagi teman-teman. Masih di ground jadi satu tempat. Ini masih ori. Ini sudah berdaun 3 dengan tunas baru. Diberikan hidangan sama Mas Harno. Hidangan gunung nopo, serana-ana hidangan Ada nopo. kopi, ada pisang goreng, ada pisang. Bismillah. Pisang apa namanya? Pisang Ambon. Panenan dewe yang kebun. Coba kan bajunya Bonka. Mantap. Bajunya Bonka coba. Nah sekarang yang di depan ini teman-teman, ini bonsai kelapa ori milik Mas Harno. Ini pun masih sangat kerdil ya teman-teman. Ini sementara akarnya belum tembus ke bagian serabutnya ya. Ini masih dicat apa dipernis Mas? Pernis. Oh ini dipernis teman-teman, tapi cenderung warnanya agak hitam ya. Nah ini pun masih tetap kerdil ya. Ini ditebas apa disayat Mas bulunya Mas? Ini tebas juga ya. Nah masih 2 daun teman-teman, bisa dipastikan ini pasti akan kerdil ya. Nah ini jika ada kontes bonsai kelapa di Pacitan, jika yang dinilai itu kerdilnya, inilah juaranya teman-teman. Sesak lah ini Pak Makro. Beliau sangat hebat sekali mengkerdilkan daun ya teman-teman. Nah ini masih ada koleksi Mas Harno yang bonsai kelapa ori juga teman-teman. Nah sekarang bisa dibandingkan ya, kerdilnya masih tetap sama-sama kerdil, tapi ini daunnya sudah ada 5 dengan tunas yang baru teman-teman, kecil. Nah bisa teman-teman lihat di tengah sini ada daun yang sangat kecil ya, ini masih tunas, dan ini dikasih kain supaya akarnya tidak kering ya teman-teman. Karena beliau juga sangat sibuk ya, jadi memang kain seperti ini sangat membantu teman-teman. Kalau lupa menyirami, jadi kain yang seperti ini jika dibasahkan ya, ini akan membantu supaya akar bisa tetap lembab ya teman-teman. Ini umurnya berapa bulan Mas? Kalau itu udah 7 bulanan itu. Sudah 7 bulan. Sering kena hama itu Mas itu. Oh dulu sempat kena hama juga Mas ya? Kena hama. Hama yang paling menjengkelkan apa Mas Harno? Putih sama itu semut kuda, pokoknya paling jengkel nih gua. Kutu putih sama semut Mas ya? Iya semut kuda, semut gampang kenapa nak regen mati kuda nih udah boleh mati gitu. Sementara ini apa Mas obat yang dipakai untuk menghilangkan semut supaya teman-teman bisa tahu? Kalau sekarang ini saya santek sama bawang putih nih, saya gerus Sunlight dengan bawang putih. bawang putih. Dihaluskan ya Mas ya? Dihaluskan ya. Penggunaannya setiap hari apa berapa hari sekali Mas? Ya kadang seminggu sekali, seingatnya kalau saya tuh. Oh. Jadi 2 kali saya seminggu ya lebih bagus tuh, biar namanya kabur. Nah teman-teman, bonsai yang ini dulu terkena hama ya. Ini dulu sempat diobati menggunakan obat anti hama. Obatnya seperti ini teman-teman. Maaf nggak saya sebutkan mereknya ya. Nah sekali lagi saya mohon maaf, bukan bermaksud saya ingin menjatuhkan salah satu merek obat ya. Tapi gini teman-teman, jadi penggunaan obat ini tidak bisa digunakan sembarangan ya. Harus paham dengan dosisnya. Jika sedikit saja dosisnya ini berlebihan, ini akan membuat daun bonsai kelapa kita rusak. Ciri-cirinya biasanya dia mengkuning, ditunas baru dengan daunnya akan kering. Jadi kalau teman-teman terlanjur menggunakan ini terus tanda-tandanya seperti yang saya sebutkan tadi, saya sarankan untuk
mengkocornya ya, langsung dikasih air medianya supaya obatnya ini terbawa air. Intinya dinetralisir dengan air ya teman-teman. Karena memang obat ini sangat ampuh sebenarnya untuk membunuh hama. Cuma kalau dosisnya berlebihan atau penggunaannya terlalu sering, ini sangat berbahaya teman-teman. Nah, saya tertarik dengan bonsai kelapanya Mas Harno yang ini teman-teman. Ini sangat super kerdil ya. Jika dilihat daunnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 daun masih sekerdil ini ya. Ini Mas Harno, saya tanya tadi, katanya tekniknya menggunakan tebas ekstrim dan usianya sekitar 6 bulan ya. Bisa teman-teman lakukan tebas ekstrim seperti yang dilakukan Mas Harno. Nah, kenapa saya lakukan sidak ini tengah malam ya teman-teman? Karena beliau sibuk kalau siang ke pasar, jadi waktunya beliau sangat mepet teman-teman. Kalau sore beliau juga ada hewan ternak yang cari rumput Mas Harno ya, rumput. Jadi saya bisanya malam seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah tadi hasil dari sidak miliknya Mas Harno. Sekarang saya mau menikmati hidangan dari beliau. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak channel ini. Semoga saja teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Salam satu hobi dan salam kelapa kerdil.